Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 17. Baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Bisr radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Bisr radhiyallahu anhu, auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihi salam. Apa jar Allah? La taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayudhi'uka ta'abburuhu am mahabbati. La taj'al, janganlah kau jadikan baini antara kau bainaka dan antara dirimu aliman maftunan, seorang alim yang terfitnah, fayudhi'uka, maka menjadikan jauh engkau dariku. Apa yang menjadikan jauh? Ta'abburuhu, sifat takabburnya alim fitnah atau alim yang maftunan, alim yang kena fitnah. Ulaika, orang-orang semuanya itu orang alim yang maftunan. Dan ulaika itu artinya orang-orang alim yang maftunan, alim yang terfitnah, yaitu quta'ut thariq, yaitu laksana perampok atau begal jalan, ala ibadi, atas beberapa hamba-Ku. Artinya apa? Artinya ini Allah mewahyukan kepada Daud. Ujar Allah, janganlah engkau jadikan antara diriku dan dirimu itu alim atau orang alim yang terfitnah. Artinya apa? Orang alim yang terfitnah, orang alim yang menggunakan ilmunya, belajar ilmunya dan menggunakan ilmunya tujuannya bukan karena Allah, orangnya alim, entah karena jabatan, pangkat dan sebagainya, entah karena pengikut dan sebagainya, pengaruh dan sebagainya. Itu namanya aliman maftunan, seorang alim yang terfitnah dengan ilmunya. Maka ajar Allah, hai Daud, jangan kau jadikan antara aku dan dirimu, tengah-tengahnya adalah seorang alim yang terfitnah, yang sudah melenceng dari tujuan untuk ilmunya. Maka itu menyebabkan jauhnya dirimu dengan diriku, kata Allah. Dan itu antara Allah dan
dengan nabinya ya. Jadi apa yang menghalangi itu takabburuhu, yaitu sifat takaburnya aliman maktunan, alim yang terfitnah tadi. Jadi menghalangi apa? An mahabbati, daripada cinta kepada ulaika, yang demikian itu orang alim yang terfitnah itu kutorik, yaitu laksana bigal atau perampok. Allah juga di atas semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbahaya kalau alim tapi tujuannya bukan Allah, itu bahaya. Jadi sama hukum dunia, orang pintar itu kalau menipu cukup rapi, cukup dengan tanda tangan, tidak diketahui orang, tapi hasilnya miliaran. Orang yang tidak pintar mau menipu, diberi ayam, belum dapat ayam sudah babak belur. Karena orang alim tahu caranya, ilmu itu cara ibadah yang benar, tahu cara cepat mendekatkan diri kepada Allah, tahu caranya ini, tahu menurut agama, tahu, tapi karena melenceng dari tujuan itu, aliman maftunan, orang alim yang terfitnah dengan urusan dunia itu laksana perampok. Baik begal dalam asilan foto, baik begal. Orang itu kan foto, dan kalau bahasa hati secara tekstual foto, itu artinya pemotong jalan, penghalang jalan atau begal. Di alim yang terfitnah dengan urusan dunia laksana begal. Allah kita di atas beberapa umat. Maka tujuan kita jangan sampai menceng mencari ilmu, semata-mata mengharap ridha Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya, yang menggiurkan, kadang-kadang godaannya itu menggiurkan, karena sudah begitu ilmu benar sebagainya, insya Allah menggiurkan. Karena dunia itu datangan, mengaruh datangan. Tetaplah kita istiqomah dalam niat yang tujuan, karena bila niat yang jujur, niat yang benar, luar biasa orang yang memiliki ilmu. Sampai disebut sebagai kutor, saking jahatnya. Tujuan itu kan jahatnya luar biasa, mengambil hak orang berpaksaan, diambil sepeda motornya, diambil duitnya. Tanpa usaha apa-apa, kasihan yang tidak. Akhirnya memberikan jarak antara Allah, antara aku dan dirimu akan menjadi jauh gara-gara alim yang terfitnah. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, berkata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Apa kata beliau? Innama yuta'allamul ilm, hanya saja dipelajari ilmu itu. Artinya ilmu itu dipelajari liyuttaqo bihillah, hanya karena itu untuk bekal takwa dengan ilmu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tujuan ilmu itu dipelajari selain di sana tujuan pokoknya mengharap ridha Allah. Karena mengharap ridha Allah itu perlu ilmu, lalu diamalkan menjadi ketakwaan. Dan takwa itu kan ada ilmu, tidak bisa takwa yang betul-betul takwa. Makanya dia sudah Ats-Tsauri, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqo bihillah, sesungguhnya ilmu itu dipelajari karena untuk melaksanakan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Wa inna ma futila ala ghairihi li annahu yuttaqo billahi ta'ala. Dan karena hanya saja karena ilmu itu dilebihkan daripada yang lainnya, karena ilmu itu alat perantara untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya ilmu itu jadi mulia karena alatnya menjadi orang bertakwa
ilmu. Orang mau bangun malam, apa yang baik bangun malam yang digawe, namanya menada ilmunya. Bangun malam, bangun kuring, bekomi, kuring lagi. Ini menara berilmu, gitu. Walaupun kemudian ada sembahyang, bangun malam, kami, bau dua. Umpamanya karena awal sembahyang berat, karena bangun uyuh capek, karena berzikir sambil berangkat berzikir. Luar biasa, tengah malam orang kuringan kita berzikir karena ada ilmunya. Dan justru ilmu itu menjadi lebih daripada yang lainnya karena ilmu menjadi alat untuk bertakwa. Makanya guyonan Gus Dur itu sering saya sampaikan ke Gus, kenapa Gus? Banyak orang-orang yang berilmu itu korupsi. Bahkan Menteri Agama dulu itu kan. Nah, atau Gus Dur justru kalau orang-orang berilmu itu nggak apa-apa. Lah kenapa Gus? Karena mereka tahu jalan untuk menuju taubat kepada Allah. Itu guyonan aja Pak. Artinya apa? Kalau orang alim, orang yang berilmu itu terpeleset dalam dosa, cara bangkitnya, cara mendekatkan diri kepada Allah, cara bertaubat kepada Allah, mereka tahu jalan. Guyonannya sampai itu saking pentingnya ilmu. Itu guyonan Gus Dur. Coba kalau kan mau jalan tobat kayak apa, syarat tobat ada berapa, cara tobat kayak apa, maka sudah bertuyuk dosa, ada tahu caranya tobat. Nah, lalu apa? Fa ini tala hadal kostu, apabila sudah cacat cedera hadal kostu, inilah tujuan. Tujuannya tadi untuk bertakwa kepada Allah, untuk ilmu itu karena menjadi alat untuk bertakwa kepada Allah. Tapi fa ini tala, apabila sudah cacat hadil kostu, yaitu hadal kostu, yaitu apa namanya? Tujuan. Apa sadat dan rusak? Apa yang rusak? Niat tolibi, niat orang yang menuntut ilmu. Biaya stakiro bi tawassula ila manali dunyawiyyin, dengan ia merasa dengan ilmu itu sampai kepada memperoleh urusan dunia. Nah, min malin dari harta benda, au jahin atau pangkat. Nah, jadi apabila sudah cacat tujuannya, makanya rame-ramenya ini sudah akhir zaman ini untuk ilmu ini. Bahkan kadang-kadang kita ada terasa enak sekolah, kuliah, mondok, jadi alim, jadi ustadznya mencari duit. Nah, salah juga. Salah sudah. Nah, jadi apa? Ada juga urusan Allah yang penting kita ini menyekolah anak-anak, mondok anak-anak, kuliah anak-anak. Jangan ada dibayani. Kayak itu tadi. Sekolah, lalu lulus kuliah, lalu mencari kerjaan, begini namanya, supaya nanti ini tujuan, apalagi tujuan dunia cukup kayaknya sekolah mondok supaya alim, supaya mengerti tentang ilmu agama, seluruh dunia mengerti juga. Nah, supaya ada kesalah dengan aturan agama, itu yang lucu. Karena ada urusan yang masa depan ini itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita menuntut ilmu, kuliah, perjuangan kuliahnya. Luput kita sakit hati. Nah, tujuannya lulus kuliah, dapat gawean, mapan, dan sebagainya. Buktinya banyak yang lulus kuliah setelah SAG, SPD, yang nganggur, jadi orang biasa aja, jadi pegawai kasar banyak aja. Kenapa? Karena belum tentu lagi yang sampai perguruan tinggi dan sebagainya ada jaminan hidupnya sejahtera. Belum. Ada kadang-kadang orang kada bisa baca, kada bisa tulis, kada bisa baca, kada bisa tulis, sukses urusan dunianya. Hanya kan membaca bisa, menghitung duit pintar ya.
Tuh. Ini tujuannya luput kalau sudah Pak ini Allah apabila sudah cacat hadal qasdu, ini tujuan. Qasd itu kan tujuan. Wa fasadat dan rusaknya tutalibinya niatnya orang yang menuntut ilmu bi ayastasira dengan yang merasa bi dengan ilmunya atau asulal manawi dunyawiyin, yaitu sampai kepada urusan dunia. Nah, tujuannya sudah urusan dunia supaya kita jadi orang yang berbakat, supaya kamu nanti sugih. Itu sudah apa dari sini? Faqad baqala, maka betul-betul batal dari tujuannya Allah. Apa yang batal, yang gagal, ajruhu, pahala dari menuntut ilmu. Bertahun-tahun berapa tahun menuntut ilmu? TK 2 tahun masuk, kadang-kadang sebelum TK PAUD dulu, PAUD 1 tahun, TK 2 tahun 3 tahun, SD 6 tahun, 9 tahun sudah. 9 tahun sanawiyah 3 tahun, 12 tahun. SMA 3 tahun, 15 tahun, kuliah 4 tahun, nah 19 tahun. Kalau niatnya salah, ada dapat ilmu apa-apa, artinya ada dapat pahala apa-apa dan tujuannya melenceng soalnya. 19 tahun, apalagi sampai S2, S3 tahun. Tujuan untuk ilmu sebanyak-banyaknya. Pertama, perintah Allah dan menjunjung perintah Allah. Karena Allah aja bisa aja beratur, bisa aja. Jadi betul-betul faqat batala ajruhu, batal pahala untuk ilmu. Wa hubita amaluhu, dan dilebur amalnya, ada pahalanya lagi, habisan. Wa khasira khusrana mubina, dan orang yang kayak itu betul-betul rugi dengan rugi yang sangat nyata. Kadang-kadang memang pola pikir orang-orang itu kebanyakan, apalagi kan ada penduduk ada orang yang mengenal agama, pasti di sekolahan tempat yang sekolahnya munafik. Kadang-kadang tanpa memikirkan di situ, kadang-kadang pendidikan di situ ada unsur-unsur yang dipaksakan masuk dalam akal anak kita, yang tujuannya luput daripada hukum syariat. Yang penting sekolahnya top. Padahal kadang-kadang ada tahu anak kita hidup tren macam apa sih? Karena tujuannya apa? Karena sekolah top lulus, di sini pasti menuju sekolah yang lainnya, lulus lagi, kuliah pasti enak, kerjanya nyaman, pasti enak, jadi ini pangkat ini sebagainya. Nah itu, walaupun kita ada kepingin di situ, tapi niat untuk ilmunya jangan kesana arahnya. Niatnya untuk ilmu aja sudah. Jadi berpahala terus saja. Seandainya kagak di tengah jalan, bapaknya ada halangan apa atau mati muda sebagai dalam menuntut ilmu dan sebagainya, sudah apa? Allah dan para malaikatnya, ulul ilmi qa'imun, dan orang yang punya ilmu disaksikan Allah dan para malaikat. Jadi kita niat menuntut ilmu sampai kapan? Sampai mati. Walaupun duduk mendengarkan dari majelis itu sampai mati. Niat ditanamkan, pokoknya aku niatnya tidak menuntut ilmunya sampai aku mati, hanya apa menuntut ilmu. Ya kadang-kadang hadir, kadang-kadang awur, tapi niatnya sudah istiqomah. Dihitung istiqomah juga kan turun, dihitung istiqomah. Yang penting niatnya menuntut ilmu sampai mati. Karena bukan ada niat dosa kita. Karena menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari boyan sampai ke yang lahat, wajib itu. Jadi niat kita pokoknya menuntut ilmu sampai mati. Jadi umpamanya ada turun, awal sibuk karena orang sudah keluarga, sibuk ini sebagainya, ngurus anak, ada yang daring, ada yang macam-macam, ada turun kita, tapi niat kita pakem niatnya, maka itu pun itu istiqomah menuntut ilmu. Seandainya meninggal dalam niatnya itu, meninggal syahid. Nah, itu kemuliaan orang menuntut ilmu. Berdosa juga dalam menuntut ilmu. Karena fardhun, ada ayatnya dengan balagh. Itu abul ilmi fardhi, bukan fardun, tapi fardhun, sangat wajib.
dirugi jasinya wahubito amalnya digabur oleh Allah. Sudah niatnya ada urusan dunia. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dan berkata Syekh Al-Fudail atau Imam Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad ini luar biasa. Fudail bin Iyad ini pernah menulis minjam kitab kawan, lima itu dibacanya kitabku bagus, minjam tapi baru selesai ditulis berbentuk manuskrip, dilajarinya, dibacanya sekalinya, asik membaca kitab yang dapat minjam tadi, ada tapi mainan ini malam baca kitab aja. Anda bininya cemburu lawan kita, pas dengan model kita tidur dibakarnya kita. Padahal kita dapat pinjam dibakar. Begitu selesai habis jadi aku terbangun, jadi aku hanya mengakui di sini. Apa yang kemehannya aku lagi membeli sorangan dan mau baca kitab aja. Nah, binian akhirnya dapat, akhirnya minta Allah, ya Allah, ini belum minjam, ya Allah, tolong beri ingatan ulun semua yang sudah ulun baca sampai tamat itu akan ulun tulis. Akhirnya ditulis mulai awal sampai akhir, ditulis yang diingat semuanya. Jadi beliau mengingatkan kitab yang dibaca itu semua sudah masuk ke otak sendiri, ditulis satu persatu, huruf per huruf. Lalu yang tamunya datang ketika dilihat, mohon maaf, kitab sampean dibakar istri saya, dan istri saya marah karena asikmu betul. Maka ini kalau ada yang salah, ada yang kurang, silahkan komplain nanti saya. Sekalian dilihat oleh yang punya kitab, dilihat persis sama dengan manuskrip yang dikarang. Ada satu huruf pun yang kehebatan Fudail bin Iyad. Apa aja sini? Balagoni, datang atau sampai kepadaku. Apa yang datang? Anal fasaqata, sesungguhnya beberapa orang yang fasik minal ulama daripada ulama. Nah, ulama itu ada yang fasik, ulama yang luput tujuan tadi, ulama yang berbuat maksiat itu yang fasik. Tapi walaupun begitu saja jadi imam, asal dia tidak melihat gaweannya. Ada orang alim berbuat maksiat tapi dia tidak melihat. Amun dia melihat, misalnya ini lihat dulu di karaoke ini, alim mana jangan-jangan jadi kalau memang melihat gaweannya jangan jadi belakang imam. Tapi kalau sudah melihat urusan dia dengan Allah, kita akan melihat. Ayo sebaik itu daripada orang jahil dan ada ilmu. Apa maksudnya anal fasad wa minal ulama? Sesungguhnya beberapa orang fasik dari ulama, wa man hamalatil Quran, dan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, ulama fasik dan menghafal Al-Quran. Apa ini? Yubda'u bihim yaumil qiyamah, dijadikan permulaan mereka itu pada hari kiamat. Siksaannya qabla abadatil awsan, sebetul nyiksa orang-orang penyembah berhala. Ayo, beratnya. Jadi kita kan sudah belajar tahu ilmu ini wan-wan melanggar, itu siksaannya dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Nah, ada lapangan hati-hati kita. Nama orang sudah mengerti hukum ini dan sebagainya, melanggar, masya Allah. Orang kata takut melanggar sampai takut. Nah kita ini takut ini haram namanya. Kita gawe, kita langgar larangan Allah ini, kita takut dalam asli habisnya ada mendengar, pernah duduk baca kitabnya juga. Kalau kita melanggar, nah itu namanya fasaqatal ulama, beberapa ulama yang fasik.
wa hamalatil Quran, dan orang-orang penghafal Al-Quran. Bayangkan, orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi fasik, berbuat maksiat, walaupun tanpa diketahui orang. Nah, nanti di yaumil kiamah yubda'u bihim, dimulakan siksa itu mulai mereka. Yaumil kiamah qabla ubadatil awsan, sebelum siksaan penyembah berhala. Kita mengajinya tahu ustaznya benar-benar ustaznya tapi menggawe dan nabila pahalanya. Ayo, 1000 ahli ibadah, 1000 rakaat ahli ibadahnya, tapi kada alim sembahyang 1000 rakaat lawan orang alim 2 rakaatnya abdul orang alim 2 rakaat. Nah di situ tak kau bulannya bulan. Orang jahil kada mengerti apa-apa, niatnya tujuannya salah, bacaannya salah, maknanya ada takut, tujuan ibadahnya apa dan dibacanya apa. 1000 rakaat sembahyang dibanding orang alim 2 rakaat ya abdul orang. Tapi sebaliknya, siksanya orang jahil bermaksiat tapi karena ketidaktahuan, berat lagi siksanya orang yang tahu, orang yang alim menghafal Al-Quran yang fasik, betul-betul disiksa sebelum disiksanya orang-orang yang menyembah berhala. Ya ada juga pertimbangan di situ. Ini nih apa namanya, Fudail. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dan Allah ridho kepadanya, uqubatul alim, bermula siksanya orang alim. Siksanya orang alim itu mautul qalbi, tak kalah hati mati. Hati mati itu kayak apa? Hati mati itu hati berbuat maksiat, senang. Hati mati itu berbuat maksiat, ada takutan, berbuat maksiat, inya ada menyesal. Itu hati mati itu. Wah, maksiat ketawaan. Nah, salah tuh maksiat ketawaan, bergigitan malaikat. Ini ya malaikat. Hanya suruh cabut orangnya, cabut belikakan, memaksiat senang, memaksiat ketawa. Kan Allah Tuhan tuh orangnya, tuh hati mati. Amal berbuat maksiat pak, kalau kita berkata salah tuh masih ada iman, masih hidup. Ya Allah hilang, ya Allah masya Allah, istighfar, banyak bertobat, nah itu bagus. Tapi memaksiat, kita memaksiat, bangga dengan maksiat. Apalagi dipamer-pamerkan orang, tambah geligitan malaikat. Kita pun ada pernah berbuat maksiat, bertobat, jangan pernah diungkai lagi, jangan pernah dipanggil lawan-lawan. Kalau kita memanggil maksiat yang kita pernah kita lakukan, kita sudah tobat, itu sama aja bangga dengan maksiat, berarti belum bujur-bujur tobat, belum tobat langsung. Sudah Allah, ya Allah, aku ini menutupi aib kan. Ya Allah, kan sudah tobat, orang kan ada tahu, kan pernah berzina, kan pernah mabuk, kan pernah ini, sudah bertutupi, orang kan ada tahu, makanya kan berislam, makmur kan ada tahu. Jadi sudah tobat, sudah orangnya biar Allah saja tahu, karena Allah itu maha menutupi aib hamba. Malah berislam kan kalau waktu masih amal dulu benar, semua di sini gadis itu habis namaku, itu bah dosa. Maka ada nanti itu ada. Jadi yang baik kayak apa? Kalau kita sudah taubat, menyesal atas perbuatan, tulisannya masih ada, tapi dosanya sudah dihapus Allah. Tulisannya itu masih, cuman dosanya ini ada. Gimana melihat ini? Mungkin di akhir melihat ada tulisannya jadwal, tapi dosanya habis sudah taubat masuk. Cuman jangan berpisah ini saja. Ini bangga aku dulu, ya Allah. Nah, waktu masih tambah
timpas dulu bah aku muncul pagar dalam tahan yang napak apa itu nggak boleh gitu. Jadi orang hati mati dari sini. Siksaan orang alim, uqubatul alim, siksaan batul alim mautul qalb. Maksiat tadi dianggapnya enteng aja. Maksiat kecil, betuyuk, ada bertobat, akhirnya ada merasa menyesal bermaksiat itu mati. Fakila malahu mautul qalbi qala talabud dunya bi amalil akhirah. Kalau sidin menafsirkan orang yang ditanyakan apa maksudnya mautul hati, matinya hati, ini ulama lah, bagi ulama, matinya hati ulama itu jasidin talabud dunya bi amalil akhirah, mencari harta dunia dengan pekerjaan akhirah. Itu mati hatinya ulama. Kenapa berilmu tapi mempergunakan ilmunya untuk apa? Mencari dunia dengan amal akhirah. Jadi dulu nih majlis-majlis kesana kemari itu ya. Orang tahu bacaan di sini dan ada di masjid sini bacaan di sini, insya Allah orang kan meminta. Dulu kalau saya diberi kita di sininya ada amplop-amplopan di awal usah gimana. Kalau saya ingin duit jangan turai ini amanah ya. Terima aja seadanya. Kalau sebanding dia mungkin disampaikan terima aja diterima. Asalkan niat kita ini bukan mencari dunia di sana itu aja. Jangan kita mengadakan belajar wah di amplop ini sampai aja. Nah itu berarti dasar mengenting amplop. Dan niat itu jujur kita menyampaikan ilmu seperti meneruskan kisah-kisah Rasulullah. Namun yang kayak di sini, kalau kita di sini kan memang sudah di sini. Nah itu jadi lebih bahaya lagi kalau orang alim itu mati hatinya. Apa mati hatinya orang alim? Mengerjakan amal-amal akhirat dengan tujuan mencari dunia. Alhamdulillah dan Allah menjaga kita. Sedikit ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk tujuan akhirat. Ada dunia itu Allah yang memberi bonus kita itu aja. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya Allah ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. اللهم اجعل جمالنا جمال مرحبا اللهم اجعل جمالنا جمال مغفورا واجعل جمال مباركا غفر الله واسمع يا ارحم الراحمين علينا لما قام وجعلنا خالصا لوجهك وجبهنا اجمعين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم. Iya.